Shalom pemirsa CV Indonesia semua. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Dalam buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, di mana buku ini akan memberikan kita pelajaran yang baru, di mana dia akan menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini akan mengajarkan kepada kita bahwa setiap hal yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan satu kesukaan, dan kesukaan itu akan bersinar kalau kita menyinarkan kasihnya itu dimanapun kita berada. Kepada semua sesama kita akan bagikan semuanya itu. Sebab itu marilah kita mempelajari akan buku Agama yang Bersinar ini, yang saya bahas dalam halaman 89 dengan judul Setia dalam Setiap Perkara. Ayat intinya terambil dalam Ulangan 12 ayat 18. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk menyimaknya. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu engkau ini. Anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Menjadi seorang pekerja keras untuk terus dengan sabar dalam perbuatan baik yang membutuhkan pekerjaan penyangkalan diri adalah pekerjaan yang mulia, yang untuknya ia tersenyum. Pekerjaan yang setia lebih diterima Tuhan daripada ibadah yang paling bersemangat dan dianggap paling suci. Doa, nasihat, dan pembicaraan adalah buah murahan yang sering diikat. Tetapi buah yang dimanifestasikan dalam perbuatan baik, dalam merawat yang berkekurangan, anak yatim, dan janda adalah buah yang asli dan tumbuh secara alami di pohon yang baik. Testimony for the Church, jilid 2 halaman 24. Baik, pelajaran kita kali ini mengatakan bahwa setia dalam setiap perkara. Jadi kita sudah ditempatkan di suatu tempat, berarti kita harus setia untuk melakukan apapun yang kita bisa lakukan di tempat itu. Untuk semua pekerjaannya kita harus lakukan dengan setia, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Jadi setiap orang yang datang di dalam tempat yang kita sudah tempat itu, kita juga harus menunjukkan kepada mereka bahwa kesetiaan adalah hal yang paling penting di dalam setiap pekerjaan yang kita lalui. Seperti di dalam ayat intinya mengatakan bahwa semua orang yang tinggal, atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, orang Lewi yang ada di tempatmu, haruslah engkau bersukaria karena Tuhan, karena segala usahamu. Jadi setiap usaha yang kita lakukan di tempat kita harus tunjukkan kepada orang bahwa kita harus setia, karena Tuhan sudah memberikan kita satu tanggung jawab bahwa kita harus bekerja dengan melakukan setiap perkara yang sudah diadakan di dalam hidup kita. Jadi menjadi seorang pekerja keras untuk terus dengan sabar dalam perbuatan baik membutuhkan penyangkalan diri adalah pekerjaan yang paling mulia, yang untungnya ia tersenyum. Jadi setiap orang yang bekerja, yang dinamakan sebagai pekerja keras atau seorang yang berusaha dengan tenaganya, dia harus melakukan itu dengan terus sabar dengan kelakuan baiknya. Jadi semua yang dia lakukan itu harus sabar, karena itu membutuhkan pekerjaan penyangkalan akan diri kita. Jadi sesuatu pekerjaan yang menjadi sukses berarti kita harus melakukan satu perbuatan baik, dan perbuatan baik itu akan mendapatkan hasil, yaitu kita dapat menyangkal akan diri kita, sehingga pekerjaan itu yang paling mulia di hadapan Tuhan, yang membuat kita untuk bersukaria atau membuat kita untuk tersenyum. Pekerjaan yang lebih diterima Tuhan daripada ibadah yang paling bersemangat dan dianggap paling suci. Jadi menarik di sini dikatakan bahwa pekerjaan yang paling setia dan pekerjaan yang paling diterima oleh Tuhan adalah kesetiaan kita tentang perkara-perkara yang kita lalui, bukan tentang
semangat kita di dalam melakukan ibadah atau melakukan sesuatu yang paling suci. Tetapi di sini dikatakan bahwa yang paling setia adalah kita melakukan perkara itu dengan sungguh-sungguh. Jadi kita ditegur lagi bahwa bukan hanya dengan ibadah saja, tetapi setiap urusan kita harus kita lakukan dengan setia, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Karena pada saat kita setia, maka saat itu juga kita akan melakukan pekerjaan penyangkalan diri. Doa, nasihat, dan pembicaraan adalah buah murahan yang sering diikat, tetapi buah yang dimanifestasikan dalam perbuatan baik, dalam merawat yang berkekurangan, anak yatim, janda adalah buah yang asli. Menarik di sini ya. Jadi doa kita, nasihat, dan pembicaraan yang kita dapatkan itu adalah semua menjadi buah yang murahan atau buah yang sering diikat. Tetapi buah yang asli atau buah yang dimanifestasikan adalah melakukan perbuatan baik dengan cara merawat yang berkekurangan, anak yatim, janda adalah buah yang asli yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita melakukan semuanya, itu akan tumbuh secara alami di atas pohon yang baik. Jadi semuanya yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi contoh untuk melakukan perbuatan baik itu. Karena saat kita melakukan perbuatan baik itu, kita sedang memanifestasikan satu perbuatan baik untuk kehidupan kita, dan kita juga akan menjadi contoh buat orang yang melihat. Sukses di dalam hidup ini, sukses di dalam perbuatan kehidupan pada masa yang akan datang tergantung atas suatu perhatian yang setia serta penuh kesadaran terhadap perkara-perkara kecil. Kesempurnaan terlihat di dalam perkara yang terkecil, sebagaimana halnya di dalam perkara yang terbesar dari pekerjaan Tuhan. Tangan yang menopang dunia di ruang angkasa ini adalah tangan yang telah menjadikan bunga-bunga bakung di padang dengan keahlian yang halus sekali. Dan sebagaimana Tuhan sempurna di dalam keadaannya, demikian pula kita harus menjadi sempurna di dalam keadaan kita. Bangunan yang sejajar dari suatu tabiat yang kukuh dan indah didirikan oleh setiap tindakan-tindakan dalam pekerjaan kita. Dan kesetiaan harus menandai kehidupan kita di dalam pekerjaan yang terkecil sebagaimana halnya di dalam perkara yang besar. Kejujuran di dalam perkara-perkara kecil, pelaksanaan perbuatan ketulusan dan perbuatan kebajikan yang kecil-kecil akan menyemarakan jalan kehidupan. Dan bila mana pekerjaan kita di dunia ini berakhir, maka akan didapati bahwa setiap tugas yang kecil yang telah dilakukan dengan setia telah memberikan suatu pengaruh yang baik, suatu pengaruh yang tidak akan pernah binasa. Alfa Mega Jilid 2 halaman 203. Baik, pelajaran kita sangat menarik ya. Jadi kita mau sukses dalam hidup ini atau sukses dalam memperoleh kehidupan di masa yang akan datang, berarti kita harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di dalam perkara kecil kita setia, maka kita akan disempurnakan untuk masuk kepada perkara yang terbesar, yaitu pekerjaan di dalam Tuhan. Jadi kehidupan kita ini harus kita sadari bahwa perkara-perkara yang kecil ini Tuhan sudah berikan untuk kita lakukan dengan setia. Pada saat kita setia dalam melakukan hal-hal kecil, maka pada saat kita diberikan tanggung jawab atau hal yang besar, maka kita akan setia juga. Itulah yang dinamakan pekerjaan di dalam Tuhan. Jadi Tuhan sudah menopang akan dunia ini dan angkasa ini menjadikan bunga-bunga bakung di padang dengan keahlian yang halus. Jadi kita di sini dikatakan bahwa Tuhan sudah menopang kita di dunia ini. Kita meskipun selalu melakukan dosa, tetapi Tuhan sudah menopang kita dengan tangannya. Dia menjadikan bunga-bunga bakung dengan keahlian yang sangat halus. Jadi Tuhan sudah menjadikan semuanya untuk kita belajar bahwa Tuhan sangat menyayangi kita. Dia menjadikan semuanya itu untuk kita lihat bahwa Tuhan sangat menyayangi kita. Dari hal yang terkecil Tuhan menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak pernah ditinggalkan di dalam dirinya sendiri, tetapi Dia bagikan kepada kita untuk kita
semua dapatkan. Tuhan sempurna di dalam keadaannya. Demikian pula kita harus menjadi sempurna di dalam keadaan kita. Jadi Tuhan sempurna menjadikan semuanya. Begitupun pada saat Dia menjadikannya, kita harus juga sempurna untuk melakukannya. Sempurna yang dalam arti kita melakukan semua tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, tanpa kita memikirkan bahwa kita dilihat atau tidak. Karena pada saat kita memikirkan kita dilihat atau tidak, maka kita sedang memikirkan bahwa pekerjaan kita ini harus terlihat kepada orang supaya kita dipuji. Tetapi pada saat ini firman mengatakan bahwa kita harus melakukan kerja itu dengan sempurna. Meskipun tidak dilihat, kita harus lakukan itu dengan setia. Bangunan yang sejajar dengan suatu tabiat yang kukuh dan indah didirikan oleh setiap tindakan-tindakan dalam pekerjaan kita. Jadi menarik di sini ya. Diberikan contoh bahwa bangunan yang sejajar dari satu tabiat yang kokoh dan indah didirikan oleh tindakan-tindakan dalam pekerjaan hidup kita. Jadi sesuatu kerjaan yang kita lakukan itu akan menjadi tabiat kita. Pada saat kita lakukan tugas kita, itu akan menjadi kokoh dan indah kalau kita melakukan tugas-tugas kita dengan sungguh-sungguh. Karena pada saat kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan didapati setia. Dan kesetiaan harus menandai kehidupan kita dalam perkara kecil sebagaimana halnya di dalam perkara yang besar. Jadi kesetiaan kita harus kita tunjukkan di dalam hal-hal kecil dulu atau perkara-perkara kecil dulu. Karena pada saat kita masuk dalam hal besar, maka kita akan setia kalau kita sudah setia dalam melakukan hal-hal kecil. Kejujuran dalam perkara-perkara kecil, pelaksanaan perbuatan ketulusan dan perbuatan kebajikan yang kecil-kecil akan menyemarakan jalan kehidupan. Dan bila mana pekerjaan kita di dunia ini berakhir, maka akan didapati bahwa setiap tugas yang kecil yang telah dilakukan dengan setia memberikan suatu pengaruh yang baik, suatu pengaruh yang tidak akan pernah binasa. Jadi di akhir pelajaran kita mengatakan bahwa kejujuran dalam pekerjaan kita atau perkara-perkara kecil ini adalah pelaksanaan akan ketulusan dan perbuatan kebajikan kita. Jadi sesuatu pekerjaan yang kecil kalau kita lakukan dengan kejujuran kita, dengan setia, maka kita akan menyemarakan akan jalan kehidupan kita. Sehingga pekerjaan yang ada di dunia ini berakhir, maka kita akan didapati setia dalam tugas kecil yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita setia untuk melakukan suatu pengaruh yang baik, suatu pengaruh yang tidak akan pernah binasa. Jadi menarik di sini dikatakan bahwa kesetiaan kita akan memberikan kita satu pengaruh yang baik dan juga akan memberikan pengaruh yang tidak akan pernah binasa. Jadi semua orang ingin dikatakan setia, tetapi untuk melakukan tanggung jawab Tuhan, untuk melakukan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, mungkin tanggung jawab yang sangat berat untuk dilakukan. Karena mungkin kita selalu berjalan dengan apa yang kita inginkan, sehingga kita akan merasa berat pada saat kita setia dalam melakukan perkara-perkara kecil. Mungkin kita semua tidak bisa setia, tetapi firman kali ini mengingatkan bahwa setialah dalam perkara-perkara kecil, maka pada saat kita diberikan tanggung jawab untuk masuk kepada perkara yang besar, kita didapati setia untuk melakukan pekerjaan kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak melihat Tuhan, tetapi pada saat ini firman mengatakan bahwa Tuhan melihat kita. Pada saat kita melakukan tanggung jawab kita, maka Tuhan akan melihat apakah orang ini setia atau orang ini tidak setia. Jadi biarlah firman kita dapat mengingatkan kita bahwa kita harus setia dalam setiap perkara yang Tuhan sudah berikan. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.